Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan kalimatu law, yaitu ungkapan seandainya. Baik, qala al-muallif hafidhahullahu taala, berkata penulis kitab At-Tauhid Al-Muyassar Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail, kalimatul law, yaitu kata law, seandainya. Isti'malu hadhil kalimati lahu thalathu halatin. Penggunaan kalimat ini, kata ini, thalathu halatin, terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama al-jawazu, hukumnya boleh. Maka orang mengucapkan kalimat seandainya itu boleh kapan? Idza ata bilau ala jihatil ikhbari fahasbu. Jika seseorang menggunakan kata lau seandainya ala jihatil ikhbari, tujuannya sekedar mengkabarkan, menginformasikan, fahasbu, cukup demikian. Mithalun, contoh, lau hadartu darsa lastafattu. Seandainya saya hadir dalam pelajaran itu, lastafattu, niscaya saya akan mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat. Ini menggunakan kalimat lau, seandainya, tapi ala jihatil ikhbar, tujuannya sekedar mengabarkan, maka ini hukumnya jawazu, jadi hukumnya boleh. Ad-dalilu qauluhu alaihi salatu wassalamu, dalilnya adalah Nabi katakan, lawis takbaltu min amri, jadi seandainya aku belum terlanjur, yaitu atau seandainya aku masih berada di awal perjalananku, mastadbartu masuktul hadya, dan aku belum terlanjur, maka saya tidak akan membawa hadyu, yaitu hewan sembelihan, ketika beliau menunaikan ibadah haji. Wala ahlaltu ma'akum, dan aku akan tahallul bersama kalian. Itu beliau berharap, berangan-angan, seandainya beliau belum menyiapkan domba atau hewan yang akan disembelih ketika ibadah haji beliau ingin hajinya yaitu haji tamattu. Jadi beliau umroh dulu, baru nanti manasik haji. Tapi haji beliau adalah haji kiron. Jadi haji beliau haji kiron karena beliau sudah membawa al-hadyu. Maka kalimat lau itu seandainya di sini beliau sekedar mengkabarkan. Jadi menginformasikan saja. Maka ini hukumnya boleh. Dan yang kedua al-istihbabu, hukumnya dianjurkan. Hukumnya disunnahkan. Kapan? Idza ata bilau fi tamannil khairi, apabila seorang menggunakan kata lau seandainya, tujuannya apa? Fi tamannil khair, berharap kebaikan. Mithalun, contoh, lau kana indi malun latasaddaqtu bihi. Seandainya saya punya harta, punya uang, saya akan sedekahkan harta itu. Maka seorang berangan-angan ingin melakukan kebaikan. Saya kalau punya harta sekian, saya akan sedekahkan, saya akan bangun pondok, ya kan, bangun masjid dan seterusnya. Maka ini hukumnya al-istihbab, boleh, hukumnya dianjurkan. Wad dalilu qauluhu alaihi salatu wassalamu, dalilnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatin nafaril arba'ati, tentang kisah 4 orang. Qala ahaduhum, salah satu di antara mereka mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Seandainya saya memiliki harta, saya akan melakukan sebagaimana yang dilakukan si fulan. Yakni tamannil khair, yaitu dia berangan-angan melakukan kebaikan. Faqala alaihi salatu wassalamu, maka Nabi katakan, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun, maka dia, orang ini dengan niatnya, maka pahala keduanya sama. Jadi pahala dia dan orang yang dia
itu melakukan kebaikan sama saja. Maka ini menunjukkan seandainya ungkapan lau ini untuk tamannil khair, yaitu seorang bercita-cita menginginkan kebaikan, maka ini hukumnya dianjurkan. Baik, yang ketiga, an-nahyu, hukumnya terlarang. Kapan? Idza ata bilau fi thalathi suwarin, apabila seorang menggunakan kata lau seandainya dalam 3 model. Yang pertama, i'tiradun ala syar'i, yaitu untuk menentang syariat. Daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah katakan lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka para sahabat mentaati kita, ngikut kita, ma qutilu, mereka tidak akan terbunuh. Ini yang diucapkan oleh orang-orang munafik ketika perang Uhud. Jadi seandainya mereka ikut balik, enggak perang melawan orang-orang kafir Quraisy, mereka enggak akan terbunuh. Maka ini i'tiradun ala syar'i, enggak boleh. Kemudian yang berikutnya i'tiradun alal qadari, alal qadari, menentang takdir. Ini hukumnya haram. Daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah katakan lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Seandainya mereka tetap bersama kita, maka mereka para sahabat tidak akan mati, tidak akan meninggal, dan tidak akan terbunuh. Perkataan orang-orang munafik, maka ini i'tiradun alal qadar. Orang dia mau berperang ataupun tidak juga akan meninggal dunia sesuai dengan takdir Allah. Maka ini menentang takdir, hukumnya haram menggunakan kata lau. Yang ketiga, tamannis syarr, berangan-angan melakukan keburukan. Wa daliluhu hadithu al-arba'atin nafar indama qala ahaduhum. Dalilnya hadis 4 orang ketika salah seorang di antara mereka mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Seandainya saya punya harta, saya akan melakukan perbuatan sebagian perbuatan si fulan. Fahada tamanna syarron, maka orang ini berangan-angan melakukan keburukan. Faqala alaihi salatu wassalamu, maka Nabi katakan fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawaun. Maka orang ini dengan niatnya dan orang yang melakukan keburukan mendapatkan dosa yang sama, mendapatkan wizrun, yaitu dosa yang sama. Maka ini menunjukkan tamannis syarr, seorang berangan-angan melakukan keburukan, maka ini menggunakan kalimat lau, hukumnya haram. Di hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan ringkas tentang kalimatu lau, yaitu perincian hukum menggunakan kata lau. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.